A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri dan murid diberikan sedikit gambar agar mempermudah memahami tentang kehidupan. Jangan sampai salah memahami kehidupan. Satu contoh dengan gambar ilustrasi ini, apa yang dimaksud dari video ini dipahamkan para santri. Dunia banyak manusia yang tidak paham sehingga mengambil kebijakan dan salah melangkah. Satu contoh pada video ini. Pada video ini menerangkan ini garis bawah nilai dalam kehidupan manusia. Inilah guru sering disebut namanya piramid kehidupan. Piramid kehidupan ini konsepnya di dunia hanya ada dua. Satu, ada piramid kehidupan secara individu per manusia, dan ada piramid kehidupan dunia disebutlah per bangsa. Jadi setiap negara mempunyai piramid dan setiap manusia mempunyai piramid, dan inilah menjadi kodrat dunia dan kodrat sebagai manusia. Setiap kodrat makhluk, terutama manusia, semua berharap menuju ke atas, ingin mencapai kemuliaan dan kebahagiaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Bila bangsa manusia memungkiri, tidak ingin mengharapkan sesuatu, itu dia membunuh dirinya sendiri dan dia mengingkari kodratnya. Maka difahamkan mengapa manusia kecil sampai tumbuh besar dan setelah besar akan mengalami kematian. Itulah kodrat manusia menuju ke puncak. Namun yang untuk Anda siapkan agar mencapai titik puncak, banyak hal yang Anda siapkan. Satu, untuk mencapai merubah diri pribadi tidaklah mudah. Satu contoh, untuk merubah dibutuhkan namanya kecerdasan, ya. Dibutuhkan pengalaman dan juga ditimbang dari beban hidup manusia ini, ya. Kecerdasan ini pun juga mempengaruhi, pengalaman pun juga mempengaruhi. Beban hidup itu mempengaruhi per standar manusia. Jadi setiap manusia dipengaruhi paling tidak 3 faktor. Bila 3 faktor ini tidak dianalisa, maka jutaan manusia itu mau naik klaster, mau menaikkan harkatnya, selalu tumbang dan selalu tumbang. Ini. Maka dibutuhkan kecerdasan, ini dibutuhkan banyak hal dari orang-orang yang sudah berpengalaman juga, diasah kemampuannya. Ini yang jadi beban masalah ini, beban hidup ini. Beban hidup ini selalu mengena kepada manusia siapapun. Terutama beban hidup itu di klaster yang paling bawah. Ini yang harus Anda pahami. Bila Anda tidak memahami ini, sulit merubah dirimu. Maka guru selalu mengajarkan mencari ilmu adalah merubah karakter, ya. Merubah karakter. Satu contoh, di dunia piramid seperti ini ada klaster yang terbawah. Dimanapun semua ngalami dan semua pernah ngalami titik terbawah. Tatkala dari titik yang terbawah ini hati-hati untuk naik. Bila ini tidak mampu dilampaui, itu nanti turun dan turun sampai tua. Ini menyesal. Karena apa? Tidak mampu melampaui batasannya. Inilah manusia sering mengatakan bahwa segala sesuatu itu dari dirinya, tapi tidak mengerti manusia itu dirinya yang bagaimana, tidak paham. Semoga dengan video ini murid dan santri juga pemirsa paham, ya, yang dimaksud dirinya bagaimana. Satu contoh, tatkala manusia dalam posisi yang klaster terbawah, pasti jumlahnya di dunia banyak, di lingkungan terbanyak, dimanapun apapun yang terbanyak adalah di dunia klaster bawah. Kita dari klaster bawah mau naik ini sulit kalau tidak ada orang-orang yang dari sini ini yang mempengaruhi kita. Satu contoh, titik rendah ini disebut berat. Berat ini bahasa Jawa ini abot. Abot ini bawah, nilainya susah. Inilah tatkala kita dalam mengalami titik yang terendah ini. Ini mau merubah ke atas ini kalau tidak ada penolongnya, tidak ada pembantunya, tidak ada relasi, tidak ada ilmu pemahaman yang tepat, tidak ada alat dan sarana. Manusia ini kecewa dia itu nanti. Ini miliaran manusia kecewa. Tatkala kecewa ini sudah tidak ada solusi karena waktunya habis, ya.
Satu contoh dengan kata berat. Maka melalui video ini guru memberikan satu ilustrasi ya. Di sini yang sering kalian menyebut tentang kata dosa, diajari guru sedikit ya. Di sini ada status ya, ada derajat. Ini mempengaruhi garis ini per individu, per bangsa ya, ini sama, grafiknya seperti ini. Ada huruf A mempunyai keterangan menciptakan masalah. B bermasalah. Maka di dunia sampai dimanapun, orang-orang yang di atas, sampai disebutlah dewa atau Tuhan, itulah yang menciptakan masalah. Tapi yang bermasalah ini manusia atau makhluk yang di kelas bawah ini. Ini kadang yang tidak disadari bagi bangsa manusia. Semua sama, pemimpin, pejabat yang membuat keputusan, dia yang menciptakan masalah. Tapi bagi kaum rendah, ini yang bermasalah. Nah, ini yang kalian tidak pahami. Dengan permasalahan yang di titik rendah, hidupnya berat, abot, bawah, ini tidak menyadari bahwa di dunia, bahkan di negara, yang menciptakan masalah ini dari klaster yang di atas, tapi yang bermasalah dari yang di bawah ini. Dari yang bermasalah yang di bawah inilah ada bahasa yang disebut ini di edukasi ya. Ada kata yang bermasalah, dalam nilai moral disebutlah pendosa. Menjadi kata dasar dosa. Apakah dosa itu ada, guru? Dosa itu ada. Dosa ini dari bahasa Jawa dosa. Ini belum ketemu. Kalau kalian memberi kata a, maka ketemu jadi aduso. Maka dosa, aduso mempunyai makna ini kotor. Kotor itu mempunyai beban berat, abot, bawah, susah. Maka disimpulkan bahwa pendosa, orang-orang yang kotor itu selalu letaknya di bawah. Ini sudah kodrat, menjadikan kodrat dan ketetapan. Maka untuk mengurangi kotor disebutlah pendosa itu. Satu contoh ada di sini, ada namanya jiwa ini. Sang jiwa ini yang selalu ada ini. Untuk mencapai ini maka dari kelas terbawah ini harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan. Maka ada suatu keilmuan atau cerita, maka mengapa ada kata sebutan Allah itu Maha Pengampun, Yesus penebus dosa, Siwa sang pelebur. Itu beliau-beliau itu sifatnya di sini ini. Maka mengapa Allah itu hanya sebutan nama? Karena itu menerangkan status ya. Sama, ini statusnya jiwa. Maka bila bangsa manusia tidak mampu melebur, melepas, meninggalkan ini, itu tidak bisa masuk di sini. Nah, inilah kesulitan kita sebagai manusia, melepas, melebur, menghilangkan, mengurangi, inilah sulit. Maka semakin ke bawah kehidupan manusia, semakin rendah IQ-nya, semakin rendah otaknya, semakin susah hidupnya. Kenapa? Karena dengan susahnya ini sangat sulit masuk ke alam jiwa. Maka mengapa lihatlah orang-orang yang di atas, yang menciptakan masalah. Dia masalahnya sangat kecil karena dia mengerucut, maka jumlahnya sangat sedikit. Demikian. Semoga kalian para murid dan santri akan memahami. Maka pandai-pandailah merubah hidupmu. Jangan kau tempatkan dirimu yang hina. Karena dari orang-orang yang hina hidupnya selalu berat dan memberatkan dirinya. Sampai tua pun tak akan pernah ada solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.